Tidak ada yang lebih berbahaya daripada orang yang yakin bahwa dirinya tidak pernah salah. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Setelah cukup lama menunggu, akhirnya aktor Jason Statham kembali muncul dalam film terbarunya di awal tahun 2025. Ingin tahu bagaimana aksi memukaunya beliau dalam menghabisi musuh-musuhnya? Langsung saja kita masuk ke dalam filmnya yang berjudul Film dibuka dengan ditampilkannya seorang mandor di sebuah proyek pembangunan gedung bernama Levon Cat. Proyek ini sendiri dibangun oleh perusahaan konstruksi bernama Garcia Family. Homes to build, homes to break down. Bosnya bernama Joe Garcia, istrinya Carla Garcia, dan putrinya Jenny Garcia. Cat dinilai melakukan pekerjaannya dengan baik. Terbukti tidak ada satupun pekerja bangunan yang mengajukan kasbon. Tiba-tiba muncul komplotan gangster yang memukuli salah satu anak buah Cat. Tak tinggal diam, ini yang dia lakukan. Setelah muncul komplotan lainnya, Mamang menodongkan shotgun agar mereka pergi dari proyek ini. Jenny yang melihat aksi memukau yang dilakukan mandornya menghadiahinya nasi goreng. Pulang kerja, Cat menjemput putri sematawayangnya yang bernama Mary yang dititipkan kepada mertuanya. Ternyata Cat kehilangan istrinya. Belum terungkap apa kisah masa lalu Cat karena tampaknya hubungan Cat dengan mertuanya tidak terlalu baik. Cat rupanya rutin mengunjungi dokter psikologis. Ternyata Cat seorang mantan anggota pasukan khusus Inggris yang sudah bertugas selama 22 tahun. Karena peristiwa yang dialaminya selama bertugas, Cat didiagnosa menderita PTSD atau trauma perang. Akibatnya, Cat diharuskan rutin mengunjungi psikolog. Ternyata, mertua Cat menuduh dia telah membunuh istrinya sendiri, padahal faktanya, istrinya itu telah bunuh diri saat Cat sedang bertugas di luar negeri. Istrinya itu berjuang melawan depresi sepanjang hidupnya. Tidak mau terikat lagi dengan kunjungan ke psikiater yang dianggapnya tidak penting, Cat memberikan 2 gepok uang sogokan. Di malam harinya, Jenny dan teman-temannya menghabiskan waktu di sebuah klub malam. Tampak seorang pria dengan tato di tangannya mengintai gerak-gerik Jenny. Karena terlalu banyak miras yang dikonsumsinya, Jenny sampai ongkek. Keluar dari toilet, tiba-tiba di pagi hari, Cat yang baru saja tiba di proyek melihat 2 orang polisi baru saja keluar dari kantor bosnya. Cat terkejut setelah mengetahui Jenny hilang dan kemungkinan besar telah diculik. Karena Joe dan istrinya mengetahui Cat adalah mantan anggota pasukan khusus, mereka minta bantuannya. Mereka tidak bisa berharap banyak dari polisi. Cat menolak karena dia merasa sudah pensiun. Mereka sampai memberinya beberapa gepok uang agar Cat bisa membawa kembali pulang putrinya. Di sore hari, Cat mengunjungi kabin milik sahabatnya. Ternyata dia mengalami kebutaan akibat tugas militer keduanya. Meski tidak bisa lagi melihat, dia merasa bersyukur karena Cat telah menyelamatkan nyawanya. Cat meminta pendapat sahabatnya ini terkait dengan hilangnya Jenny yang diduga diculik oleh komplotan gangster. Menurutnya, Cat tidak bisa setengah-setengah. Meskipun mereka sudah pensiun, jiwa seorang prajurit yang mengalir dalam darah mengharuskan Cat untuk kembali turun gunung. Singkat cerita, Cat menemui kembali bosnya yang sedang duduk termenung melihat rekaman putrinya yang bercita-cita ingin menjadi seorang penyanyi. Cat membangkitkan kembali bosnya agar tidak putus harapan. Karena Cat menyadari betul apa yang dialami Joe seperti yang dialaminya ketika kehilangan istrinya. Sambil membawa foto Jenny, mantan anggota pasukan khusus ini lebih dulu datang ke klub malam tempat terakhir Jenny menghilang.
Kate melihat gerak-gerik si bartender bar yang sangat mencurigakan, terutama saat dia menerima uang dari seseorang. Kate sempat menemukan perhiasan yang diduga milik Jenny tepat di halaman belakang klub tersebut. Saat bartender yang bernama Johnny itu pulang, Kate membuntutinya berbekal alat pelacak yang sudah dipasang di mobilnya. Kate menciduk si Johnny di rumahnya, memaksa dia bicara di mana Jenny berada. Tapi bartender ini mengelak, mengaku tidak tahu sesuai keterangannya kepada polisi. Tapi Kate tidak bisa dibohongi. Si Johnny diseret ke dalam bak mandi agar mengatakan yang sebenarnya. Johnny malah mengancam Kate karena mereka orang-orang biadab yang akan menghabisi seluruh keturunannya. Tiba-tiba muncul dua anggota gangster dan ini yang terjadi. Setelah dibantai habis, Kate menemukan tato sebagai simbol geng Rusia di tubuh pelaku. Kate segera pergi dari rumah tersebut sambil membawa beberapa gepok uang yang dia temukan agar kesannya seperti perampokan. Singkat cerita, Kate yang mengintai dari luar rumah si Johnny melihat bos dari geng Rusia itu datang dengan dua keponakannya. Anak buahnya menganggap terjadi baku tembak dan perampokan di tempat ini. Tapi bosnya ini langsung menampar keponakannya yang bodoh ini, karena menurutnya tidak akan ada yang berani merampok gangster seperti mereka. Apalagi dia menemukan selongsong peluru dari senapan yang digunakan pelaku. Tak main-main, mafia Rusia itu mendatangkan tim cleaning service untuk membersihkan TKP. Setelah bos gangster Rusia itu pergi, Kate membuntuti hingga ke rumahnya. Dari atas bukit, Kate membuntuti rumah tersebut. Entah apa pemicunya, terlihat dia menampar istrinya sendiri. Setelah wanita itu pergi, giliran Kate yang masuk ke rumah tersebut, dan ini yang dia lakukan. Tepat di samping kolam renang, Kate mengikatnya di atas kursi. Gangster Rusia yang masih songong ini menyebut Kate telah salah berurusan dengannya, mengancam akan membantai keluarganya hingga 3 generasi. Tapi Kate menyikapinya dengan santuy sambil mencicipi sepotong roti karena dia pun tidak tahu sedang berhadapan dengan mantan anggota pasukan elit. Karena dianggap berani menampar seorang wanita, Kate memberinya pelajaran yang sama. Tak butuh dengan uang yang diambilnya, Kate melemparkan kembali uang-uang tersebut. Kate menunjukkan foto Jenny agar mafia Rusia ini mengatakan di mana dia menyekap wanita tersebut. Kate menegaskan dia tidak peduli dengan bisnis kotornya. Dia datang untuk menyelamatkan Jenny. Tapi tetap saja mafia Rusia ini menolak buka mulut. Alhasil ini yang Mamang lakukan. Setelah dia mampus, Kate mengecek ponselnya, mendengar pesan suara terkait dengan seseorang bernama Dimi. Singkat cerita, terlihat petugas cleaning service dari mafia Rusia kembali datang membersihkan TKP. Ternyata inilah bos gangster Rusia yang sesungguhnya yang bernama Yuri. Yuri heran kenapa si pelaku mengambil uang lalu kini meninggalkan uang tersebut. Ternyata si Yuri ini adalah kakak dari korban yang dihabisi oleh Kate. Diperlihatkan Jenny yang disekap di sebuah ruangan sempit. Lalu datang seseorang menutupi wajahnya mengantarkan makanan. Belum terungkap apa motif pelaku menculiknya. Dia mengancam akan menembak Jenny jika tidak mau menuruti perintahnya. Kembali ke Kate yang menghubungi teman lamanya yang kini bergabung dengan tim kepolisian. Kate ingin bertanya tentang gangster Rusia bernama Dimi atau Dimitri. Ternyata gangster Rusia itu menjalankan bisnis perdagangan manusia. Untuk menemukannya, Kate memberikan informasi tentang sebuah bar bernama Hattie yang berada di Joylet, tempat penjualan narkoboy untuk orang-orang Rusia. Singkat cerita, Kate tiba di bar tersebut. Dua anggota bandar narkoboy yang bernama Dougie dan Artemis melihat gerak-gerik Kate dari layar CCTV. Mereka mengira Kate sebagai polisi karena terlihat membawa sebuah pistol.
Doggy lalu menghampiri Kate yang menunjukkan satu gepok uang berpura-pura ingin membeli narkoboy. Setelah itu, Kate diajak masuk ke dalam ruangan untuk bertemu dengan bosnya yang bernama Big Mike. Kate sudah mengatakan tujuannya, tapi Artemis berbisik kepada bosnya bahwa pria ini adalah polisi. Kate sudah mengatakan dirinya bukanlah polisi. Merasa tidak dihargai, Kate bermaksud pergi, tapi dia malah dikepung 6 orang sekaligus. Tak gentar sedikit pun, inilah aksi yang dilakukan Mamang. Setelah seluruh anak buahnya babak belur, barulah Big Mike percaya kepada Kate sebagai kuli bangunan. Tapi dari caranya bertarung, Big Mike baru paham Kate adalah mantan anggota pasukan khusus. Akhirnya, Kate dipersilahkan duduk. Keduanya membicarakan bisnis jual beli narkoboy yang dibutuhkan oleh Kate. Karena itu, Kate disuruh datang kembali esok pagi ke sebuah warung nasi. Singkat cerita, Kate datang ke sana di mana Doggy dan Artemis sudah menunggunya. Wanita ini sempat menodongkan pistol yang sama persis seperti yang ditodongkan kepada Jenny. Apakah ini artinya mereka yang menyekap Jenny? Sebagai bentuk keseriusannya, Kate menyerahkan satu gepok uang untuk membeli narkoboy yang dia pesan. Tapi mereka tidak langsung memberinya barang haram tersebut, hanya sebuah ponsel cinit-nit. Saat dalam perjalanan pulang, Kate dihubungi Big Mike untuk memberitahunya bahwa narkoboy yang dia beli ada di bawah tempat duduknya. Karena tujuannya bukan untuk membeli barang haram tersebut, tapi untuk bertemu langsung dengan si Dimitri yang tiada lain adalah bosnya si Big Mike. Akhirnya, Kate membuangnya ke sungai. Scene berpindah kepada si Doggy dan Artemis yang datang ke rumah salah satu pria hidung belang. Kita sebut saja dia Kardun yang berani membayar mahal Jenny untuk dijadikan pemuas hawa nafsunya. Tapi ternyata Jenny melakukan perlawanan dengan menggigit pipinya si Kardun hingga berdarah. Kembali ke Kate yang akhirnya mendapat lampu hijau dari si Big Mike untuk bertemu dengan Dimitri. Kuli bangunan ini datang dengan tampilan setelan jas, tapi lebih dulu disuruh mematikan ponselnya sebelum membicarakan bisnis. Selain itu, Kate yang mengaku bernama Bill menyerahkan kartu identitasnya untuk dicek terlebih dulu. Mafia Rusia ini benar-benar selektif dan tidak sembarangan dalam berhubungan dengan orang yang baru dikenalnya. Setelah dipastikan Kate sebagai orang yang aman, akhirnya Dimitri mau bersalaman dengannya. Karena Kate sudah menyerahkan uangnya, mereka memberikan satu koper narkoboy kepada Kate yang langsung dibuang ke dalam toilet. Sejauh ini, Kate berhasil menyembunyikan identitasnya, tapi dia belum mendapatkan informasi di mana Jenny disekap. Kate hanya yakin mafia Rusia itu selain menjual narkoboy, mereka juga menjalankan bisnis penjualan manusia. Dan itu artinya Jenny diculik untuk diperjualbelikan. Saat Kate sedang mengintai bar tersebut, tiba-tiba 2 anak Yuri yang sudah mengenalinya datang untuk memburunya. Kate pun segera kabur dari lokasi tersebut. Aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan pun terjadi di sini. Pelarian Kate terhenti setelah menabrak mobil polisi. Bukannya mendapat bantuan, polisi ini ternyata anteknya geng Rusia. Kate dibawa oleh mereka, dan disinilah Kate mengetahui bahwa mereka adalah keponakan dari mafia Rusia yang dia tenggelamkan di kolamnya. Tapi mereka tidak sadar orang yang diculik ini adalah mantan anggota pasukan elit. Alhasil, ini yang terjadi. Tidak ada kata ampun, Mamang yang kembali membrutal menghabisi keduanya. Singkat
Singkat cerita, Yuri makin murka setelah kehilangan adiknya. Kini dia harus melihat kedua putranya terkujur kaku, sudah tidak bernyawa. Dimitri marah kepada si Dogi akibat masalah besar ini dan juga karena ulah Jenny yang membuat pelanggannya kecewa. Dia memerintahkan untuk membunuh Jenny. Yuri menggelar rapat dengan seluruh anak buahnya untuk memburu Kate habis-habisan demi membalas kematian adik dan anak-anaknya. Karena Dimitri dianggap sebagai penyebab masalah ini, mereka memerintahkan dua pembunuh terbaiknya untuk menemukan si Dimitri yang saat ini bersembunyi. Klub malam milik Dimitri menjadi sasaran kemarahan mereka. Setelah itu, pukulan keras mendarat di wajahnya Dimitri. Ternyata Dimitri ini adalah keponakan si Yuri sekaligus anak dari mafia Rusia yang ditenggelamkan oleh Kate. Dimitri baru menyadari Kate datang untuk memburunya. Setelah identitas Kate diperlihatkan, geng Rusia ini kembali menelusuri identitas aslinya. Disinilah mereka baru menyadari pria yang menyamar untuk membeli narkoboy darinya adalah mantan anggota pasukan khusus Inggris. Kini, para pembunuh terbaiknya dari mafia Rusia itu datang ke rumah mertuanya Kate. Kate sendiri mendapat informasi dari sekolah bahwa Mary belum dijemput. Setelah menjemput putrinya itu, Kate bermaksud mengajaknya jalan-jalan. Tapi perasaannya buruk. Karena itu, dia berbalik arah menuju rumah ayah mertuanya. Tiba di sana, Kate melihat kobaran api. Mary disuruh diam di dalam mobil, sedangkan Kate menerobos masuk untuk menyelamatkan Ruth. Beruntung, kakek dari putrinya ini berhasil diselamatkan. Setelah mengetahui pelakunya adalah komplotan geng Rusia, disinilah Kate menyadari identitas aslinya telah diketahui. Sementara mertuanya menjalani perawatan di rumah sakit, Kate menitipkan putri sematawayangnya ini di rumah sahabatnya yang bernama Gani. Tak hanya itu, Kate meminjam koleksi persenjataan miliknya untuk digunakan menyelamatkan Jenny dan menyelesaikan masalah ini semua. Sebelum pergi, Mary nampak khawatir terjadi sesuatu kepada ayahnya. Namun Kate meyakinkan dia akan kembali pulang untuk menjemputnya karena di dunia ini hanya Mary satu-satunya keluarga yang dia miliki. Kate menitipkan putrinya itu kepada Gani dan istrinya selama dia beraksi. Sementara itu, Artemis dan Dogi membawa Jenny ke dalam hutan untuk dieksekusi mati. Tapi Jenny lebih dulu melakukan perlawanan dan langsung kabur. Meski para penjahat itu melepaskan tembakan, Jenny berhasil lolos. Jenny merasa lega setelah bertemu dengan polisi yang sedang melakukan patroli. Berjanji akan membawanya ke tempat aman, namun ternyata Jenny kembali diserahkan kepada mafia Rusia. Awalnya Jenny akan dihabisi, namun si kardun kembali menghubungi mereka untuk membayar $1 juta karena dia masih menginginkan Jenny. Tidak perlu dicuci atau dimandikan, kardun menginginkan Jenny masih kotor dan beringas di atas ranjang. Kembali ke Mamang yang mulai beraksi di dalam klub malamnya Dimitri. Dia menghabisi satu persatu para pengawalnya hingga ini yang terjadi. Dimitri yang ketakutan menyandra salah satu wanitanya karena tidak berani berhadapan langsung dengan Mamang. Bukan Mamang Jason namanya jika perkara seperti itu dengan mudahnya diatasi. Dimitri tidak berkutik setelah telapak tangannya dibuat berlubang. Kate menunjukkan fotonya Jenny agar mafia Rusia ini mengatakan di mana dia berada. Tidak mau ditembak mati, Dimitri hanya memberikan alamat yang tidak detail. Dia pun dibawa langsung agar menunjukkan di mana lokasinya. Karena berani menghina Jenny sebagai PSK yang tidak layak diselamatkan, Mamang melepaskan bogem mentah. Tiba di lokasi, Dimitri membeberkan sosok bernama Viper yang mengendalikan semuanya. Dia datang ke klub malam untuk memilih pengunjung wanita yang dijadikan target. Dimitri tidak peduli meski dia memperjualbelikan manusia. Karena dia tidak memiliki anak perempuan,
Dia tidak paham kesedihan sebagai orang tua yang kehilangan putrinya. Tidak ada ampun, Dimitri pun langsung dihabisi. Di dalam kasino inilah, Kardun dan orang-orang kaya yang biasa menghabiskan uangnya sedang berkumpul. Di luar, Kate sudah mempersiapkan diri untuk kembali beraksi. Sedangkan Big Mike beserta anak buahnya mulai standby setelah mereka mendapat informasi Kate sudah membantai puluhan rekan mereka dari geng Rusia. Ketika mereka lengah, Mamang kembali menunjukkan kebrutalannya. Sementara itu, Jenny kembali diseret untuk dihidangkan kepada si Kardun. Tangannya kembali diikat agar Jenny tidak bisa memberontak. Tapi sebelum Kardun berulah, Mamang langsung beraksi. Para penjahat ini dibantainya satu persatu. Tak tanggung-tanggung, si Big Mike membawa puluhan anggota geng motornya. Disinilah pertempuran sengit yang sesungguhnya akan terjadi. Doggy dan Artemis yang ketakutan menggunakan Jenny sebagai tameng. Meski sempat dibuat kewalahan, akhirnya Kate berhasil menumbangkan si raksasa Mike. Tapi aksinya belum usai. Kita saksikan kembali. Setelah si Kardun terpental, Mamang tidak memberi ampun kepada si Doggy. Begitupun dengan Jenny yang mencekik leher si Artemis dengan kedua kakinya. Lalu Kate memotong pipa dan rantai yang mengikat tangan Jenny. Tersisa dua pembunuh terbaiknya gangster Rusia yang lebih dulu menyerang polisi yang tiba di sana. Meski mereka menyerang membabi buta menggunakan senjata mesin, tetap saja bukan tandingannya Mamang. Salah satunya dihabisi dengan senjata yang dihubungkan dengan perangkat teknologia. Dan terakhir, Kate cukup melemparnya dengan granat sawo. Akhirnya, Kate berhasil menuntaskan misinya untuk menyelamatkan Jenny. Yuri tidak punya taring lagi, kehilangan seluruh anak buahnya termasuk anak-anak dan keponakannya. Organisasi geng Rusia pun tidak mau lagi membantunya. Dia memilih untuk membiarkan Kate pergi membawa wanita itu. Orang tua Jenny sangat senang menyambut kepulangan putri mereka. Dan Kate bisa kembali menjemput Mary di rumah sahabatnya. Tak cukup rasanya jika hanya menonton satu film yang diperankan oleh Jason Statham. Karena itu, saya hadirkan kembali film Mamang yang tak kalah serunya yang berjudul. Film dibuka dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini yang bernama Parker, seorang perampok profesional. Di sebuah acara Ohio State Fair, Parker menyamar menjadi pendeta untuk melakukan perampokan uang dari tiket pengunjung yang ditaksir mencapai $1 juta. Parker bekerja sama dengan 4 perampok lainnya, 2 orang menyamar sebagai badut, 1 lagi sebagai polisi, dan 1 lagi bertugas mengalihkan perhatian. Uang hasil tiket itu dibawa ke sebuah ruangan yang dijaga sangat ketat. 2 badut itu akan menyelinap melalui kolong. Rekan mereka yang bernama Hardwick akan mengalihkan perhatian polisi dan orang-orang di sana dengan membakar tumpukan jerami. Saat petugas membuka pintu, Parker beralasan ingin menitipkan kopernya. Padahal ini yang terjadi. Mereka dipaksa untuk tiarap. Parker menegaskan dirinya hanya mencuri dari orang-orang kaya dan tidak akan melukai siapapun.
selama mereka mau bekerja sama. Sementara itu, si Hartwig mulai membakar tumpukan jerami. Para perampok ini membuka paksa berangkas yang berisi uang tunai $1,5 juta. Rencana perampokan ini sendiri bermula saat Parker berkumpul dengan pacarnya yang bernama Claire dan ayahnya Harley. Harley memperkenalkan 4 perampok itu untuk bekerja sama dengan Parker. Di luar dugaan, api mulai menyambar tumpukan gas LPG. Akibat ledakan gas itu, situasi Ohio State Fair menjadi kacau. Kesempatan itu dimanfaatkan para perampok ini untuk memasukkan uang curian mereka ke dalam mobil. Sesampainya di tempat pertemuan, Parker melayangkan pukulan kepada Hartwig. Itu dia lakukan karena ledakan itu mengakibatkan beberapa orang terluka dan polisi kini mengejar mereka. Padahal Parker sudah memintanya untuk membakar jerami jauh dari keramaian orang. Saat dalam perjalanan, Melander punya rencana lain yang jauh lebih besar. $200.000 masing-masing yang mereka dapatkan hari ini akan dijadikan modal. Dalam perampokan selanjutnya, dia menjanjikan satu orang bisa mendapatkan $2 juta. Parker ingin tetap pada rencana awal. Jatahnya dia ambil dan tidak ingin ikut lagi dalam rencana mereka selanjutnya. Karena Parker tetap menolak, inilah yang terjadi. I'm gonna need the whole score for this next thing. Divide up the shares and that'll be the end of it. Stop it! I got a fucking car! Shut up, Hartwig! Hartwig ditugaskan untuk menembak mati Parker. Handle your business! Do it! Sementara itu, Ben diinterogasi oleh pihak kepolisian. Dia mengaku perampok yang menyamar menjadi pendeta itu tidak mengatakan apapun. Keluarga petani yang melintas menemukan Parker dalam kondisi tidak berdaya dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ketika tersadar, Parker berada di bangsal rumah sakit. Dari tayangan berita, terungkap ledakan gas itu mengakibatkan 1 orang korban meninggal dunia dan 6 lainnya terluka. Parker harus segera pergi dari rumah sakit karena terlihat beberapa polisi akan masuk ke rumah sakit ini. Ketika perawat datang, Parker mencekiknya hingga tidak sadarkan diri. Dia menyamar menjadi perawat dengan membawa si bapak tua agar polisi tidak mencurigainya. Hey, feel better. Parker membawa mobil ambulan ke dalam semak-semak, kemudian menyuntik tangannya kembali dengan cairan infus untuk memulihkan kondisi. Parker kemudian menyelidap masuk ke kamar hotel milik para perampok untuk mengambil pakaian dan senjata milik mereka. Tak sulit bagi pencuri profesional ini untuk mendapatkan mobil baru. Karena membutuhkan modal selama pelarian dan misinya untuk balas dendam, Parker merampok sebuah kantor pajak. Parker terpaksa menembak kaki petugas keamanannya yang bernama Jack karena hendak melawan. Do right, in a few minutes you're on your way to the hospital. Only money, you're insured and they'll get me. Jack. People call me Jack. Shut this guy, help me, nothing else. Parker berhasil masuk dan merampok uang tunai di kantor ini. You know they're gonna get you for this. You sit tight for 5 minutes, I'm gonna call you an ambulance. Sebagian uang itu digunakan Parker untuk membuat identitas baru dari mulai KTP, SIM hingga paspor. Parker kemudian menghubungi Harley untuk menjelaskan tentang masalah yang terjadi. Harley merasa bersalah, terlebih dia baru mengetahui Melander bekerja sama dengan mafia besar dari Chicago yang bernama Dan Ziegner. Orang yang dianggap sangat berbahaya dan Hartwig adalah keponakan dari Dan Ziegner. Di malam harinya, Parker datang ke sebuah bar milik Bobby, kakak dari si Hartwig. Tanpa basa-basi, Parker langsung menghajar seorang petugas keamanan. Parker lalu mengancam si Bobby untuk menyebutkan di mana adiknya berada. Dalam kondisi tercekik, Bobby menyebutkan bahwa Hartwig berada di Palm Beach, Florida.
Trust me. Say goodnight. Sebelum berangkat ke Florida, Parker menyuruh Claire dan Harley untuk berlindung sementara waktu. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan seorang janda bohai bernama Leslie yang diperankan oleh Jennifer Lopez. Dia berprofesi sebagai marketing real estate di Florida. Di sebuah rumah, 4 perampok pimpinan Melander tengah mempersiapkan rencana perampokan besar mereka. Hardwick terkejut saat mendapat kabar dari Bobby bahwa Parker masih hidup dan kini sedang mengejar mereka. Melander langsung marah, padahal kala itu Hardwick sudah menembaknya. Dia langsung meminta bantuan pamannya Dan Ziegner untuk mengutus pembunuh profesional. Demi keselamatan mereka, Harley meminta Claire untuk segera berkemas. 10 menit lagi, dia akan kembali untuk menjemputnya. Tapi di luar dugaan, pembunuh bernama Kroll lebih dulu masuk ke rumah Claire. Claire yang menyadari ada penyusup segera turun melalui jendela. Sebelum kabur, dia menusuk ban mobil milik Kroll. Dalam kondisi ketakutan, Claire menghubungi Parker. Claire disuruh berlindung di kemah pemancingan. Ketika Parker akan mengambil dokumen barunya dari Norte, terlihat 3 orang utusan dari mafia Chicago sudah dilumpuhkan. Karena Norte tidak mau memberikan dokumennya, ini yang dilakukan Parker. You brought them here. Now give me my papers. Fuck your papers! They mentioned someone named Danziger. Look, I don't know anything. Get on the floor. Parker akhirnya memiliki identitas baru bernama Ucok Daniel Permit, Raja Minyak dari Medan. Daniel Palmer. And then your family was in the orbit. Norte dipaksa membunuh mereka bertiga dan senjata bersidik jarinya itu dibawa oleh Parker untuk jaminan. I help you here, Norte. Parker kemudian menemui Harley. Dia memberikan $200.000 untuk Parker agar pergi menjauh bersama Claire. Parker menolak karena baginya prinsip dan komitmen jauh lebih penting melebihi uang dan nyawa. Kembali ke Leslie yang baru tiba di kantornya yang bernama Palm Partner. Di perusahaannya ini, Leslie bersaing dengan sales gumelis bernama Embers. Tak aneh bagi mereka untuk saling memperebutkan klien yang bonafit. Embers rupanya telah mengatur janji dengan Daniel Permit, namun Leslie mencuri kliennya itu. Mr. Permit? Permit berperan layaknya miliarder dari Ekuador dengan bisnis minyak tanah dan pom mini. Leslie membantunya mencari rumah real estate di kawasan Palm Beach. Permit mengaku memiliki koleksi rumah mewah di berbagai lokasi. Mata janda bohai ini makin jelalatan saat melihat jam tangan mewah milik Permit. Selesai bertemu dengan Leslie, Parker memberi kejutan kepada pacarnya Claire dan setelah itu mereka pun celepot. Di keesokan harinya, Leslie kembali mengajak Permit berkeliling mencari rumah yang cocok dengan seleranya. Padahal Parker berniat mencari lokasi keberadaan 4 bandit yang dia incar. Parker mendapat petunjuk saat Leslie menunjukkan sebuah rumah yang terjual dengan harga $1,2 juta bulan lalu. Penasaran dengan identitas Permit, Leslie mulai menelusuri akunnya yang menunjukkan tidak ada aktivitas transaksi apapun. Di saat yang sama, dia menerima email. Mobilnya harus ditarik pihak leasing karena keterlambatan bayar. Hidup Leslie pun diperparah dengan kelakuan ibunya yang kadang menjengkelkan. Sesuai prediksinya, malam itu Parker menemukan 4 bandit di rumah yang ditunjukkan Leslie. Saat mereka pergi, Parker menyelinap masuk untuk menyimpan 2 pistol di bawah meja. Sementara itu, pembunuh bayaran yang ditugaskan Dan Ziegner langsung menghabisi Norte. Parker kemudian merusak beberapa pistol milik Melander dan 3 kawannya. Parker pergi tepat saat mereka kembali pulang.
Sampai di mobilnya, Parker terkejut karena Leslie membuntuti gerak-geriknya. Leslie mengaku janggal kepada Permit karena tidak ada catatan apapun dalam akun banknya. Parker kemudian memaksa Leslie untuk datang ke kantornya. Dia menyangka Parker akan membunuhnya. Leslie pun sudah pasrah karena hidupnya sudah hancur. Dia merasa tidak memiliki apapun selain ibunya yang rese. Leslie tidak tahu apa misi Parker. Namun, jika dugaan dia benar ini berkaitan dengan perampokan, dia memilih untuk membantu karena dia mengetahui betul seluk-beluk Palm Beach. Dia siap dibayar berapapun, setidaknya cukup untuk dia membeli bedak. Parker meminta dia melepaskan pakaian untuk memastikan tidak ada penyadap di balik bajunya. Leslie lega karena Parker ternyata tidak menyakitinya. Get dressed. I'll think about it. Keesokan hari, Leslie didekati sheriff yang naksir kepadanya. Tiba-tiba, Parker kembali menghubungi Leslie untuk mengajaknya bekerja sama dalam misi ini. Leslie begitu senang mendengarnya, dan setelah itu mereka pun celepot. Parker membuat rencana untuk mencari kembali perhiasan yang akan dicuri oleh 4 bandit itu. Nilainya dia perkirakan mencapai 75 juta dolar. Perhiasan itu diketahui milik almarhumah Miriam Hope Clandon, presiden dari Palm Beach Society. Esok hari adalah agenda pelelangan dari perhiasan itu. 4 bandit itu menyamar menjadi panitia dibantu pria tua bernama Lionel yang mengelola rumah ini. Go get the gear. I'll meet you by the basement. Stash that shit by the exit. Dari arah pintu belakang, Parker melihat Melander dan komplotannya. Saat Parker kembali ke apartemen, tiba-tiba Parker berhasil melumpuhkannya, namun ternyata pembunuh itu berhasil dia jatuhkan hingga tewas. Di pagi hari, Leslie yang baru bangun dari tidurnya dikejutkan dengan kedatangan sheriff. Dia meminta informasi tentang Daniel Permit. Leslie terkejut saat melihat bercak darah. Rupanya Permit bersembunyi di dapurnya. God knows what. From who knows freaking. In his room with. That's crazy. Setelah sheriff pergi, Leslie disuruh Parker menelepon seseorang dan bekerja seperti biasa. Sedangkan ibunya dengan baik hati membuatkan Parker sop ceker ayam. You make soup? Daniel Parman asked me to call. Saat Leslie kembali pulang, Claire terlihat sedang menjahit luka di tangan Parker. Leslie terkejut karena wanita yang datang ini adalah pacarnya Parker. Would you tell him, please? Claire. Bye. Bye. Kembali ke si 4 bandit yang mulai melakukan rencana mereka. Pistol yang sebelumnya telah dirusak oleh Parker tanpa mereka sadari dibagikan. 3 orang bertugas menyamar menjadi damkar, sedangkan Hardwick berada di atas kapal pesiar. Saat Lionel menyampaikan kata sambutan di acara malam lelang tersebut, tiba-tiba Melander dan 2 kawannya langsung masuk untuk mencuri seluruh perhiasan mewah itu. God, nobody gets in here but my guy. Time to go. Setelah itu, mereka kabur melalui laut menggunakan alat selam, kemudian naik ke atas kapal yang telah dipersiapkan. Ketika petugas damkar asli datang, mereka baru menyadari perhiasannya telah raib digasak habis oleh komplotan perampok. Di saat yang sama, Parker yang belum pulih tetap pada rencananya untuk menyelinap masuk ke rumah 4 bandit itu. Tanpa rasa takut, Leslie melakukan hal yang serupa. Saat 4 bandit itu sudah kembali, Leslie melihat para perampok itu dari balik jendela. Tak diduga, Hardwick menciduk Leslie dan membawanya ke dalam.
Melander menduga wanita ini punya hubungan dengan Parker. Khawatir Parker berada di rumah ini, mereka berpencar untuk mencarinya. Hotel. The news that That 9 my son of a fuck. It's okay. Now listen to me and tell me where he is. Every inch! Tanpa mereka sadari, Rose menjadi korban pertama Parker. It's clear on this. Menyadari Rose menghilang, Hardwick dipaksa Melander untuk mencarinya. Tak sengaja, Leslie melihat pistol yang berada di balik meja. Ini yang dia lakukan kepada Carson yang sempat nakal kepadanya. What the fuck are you doing? Sementara itu, Melander dan Parker terlibat pertarungan hingga akhirnya Melander pun tewas. Hardwick yang menyandera Leslie terkejut karena senjatanya tidak bisa dia pergunakan. Dan akhirnya Hardwick pun dihabisi. Lifestyle pavilion. Wait, not so fast. And what happened? Did you know that guy's gun wouldn't go? Perhiasan yang bernilai 75 juta dolar itu kini menjadi milik mereka. Parker meminta Leslie menyembunyikan perhiasan itu di lubang AC kantornya. 3 bulan lagi, seseorang akan mengambilnya. Parker menjual perhiasan itu kepada seorang pembeli yang tepat. Leslie dipastikan akan mendapatkan jatah jutaan dolar. Sorry. Wait. Don't let someone drive it and get me. I never did have a chance, did I? Dan ini aksi terakhir Parker kepada Dan Ziegner. It's not about money. 1 tahun kemudian, Leslie kegirangan mendapatkan sebuah paket yang berisi uang jutaan dolar yang dikirimkan Parker. Tak lupa juga untuk si bapak tua yang pernah berada di rumah sakit dengan Parker. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Salam percelopotan duniawi. Keep enjoy.